Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sri Reski Silaban dengan nomor pokok mahasiswa 230157201082. Saya dari Prodi Sistem Informasi, kelas 2 PSI 2. Di dalam video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah basis data. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database terkait dengan soal ujian yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Miftahul Jana MKom. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database dan mengimplementasikan kode program berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh selama mata perkuliahan basis data. Selamat menyaksikan. Sebelum ke soalnya, kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Exam.pp-nya. Saya akan membuka aplikasi Exam.pp. Nah, kita telah masuk ke halaman database. Yang pertama harus kita ketikkan adalah MySQL min_u root min_p. Lalu kita enter. Kita enter lagi. Untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat database dengan database nama kita sendiri. Perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database baru adalah create database. Nah, saya di sini akan membuat database baru. Perintah yang saya gunakan yaitu create database. Saya di sini membuat Hotel Dian. Hotel_Dian. Kita di sini mengakhiri dengan tanda titik koma. Titik koma di sini kita gunakan agar perintah yang kita buat berhasil. Setelah query oke, maka perintah yang kita gunakan ini berhasil. Lalu untuk menggunakan database yang kita buat, kita gunakan perintah use Hotel Dian. Use Hotel Dian. Lalu kita enter. Jika kita menggunakan use, maka database kita telah terbaca. Untuk membuktikannya, kita menggunakan perintah show tables. Maaf, sebelumnya, untuk melihat database kita telah terbaca atau tidak, kita di dalam database kita menggunakan perintah show databases. Perintah yang sebelumnya saya salah ucap. Nah, di sini telah kita lihat bahwa database yang saya buat tadi telah terbaca di database. Di soal yang kedua, kita disuruh untuk membuat 2 buah tabel dengan masing-masing 5 field. Untuk membuat tabel yang pertama, saya menggunakan perintah create table pengunjung. Buka kurung. ID pengunjung. Menggunakan tipe data varchar 18, enter. Nama pengunjung, tipe datanya varchar, alamat varchar 16, enter. Jenis kelamin
kelamin, varchar 10, lalu kita enter nomor HP. Tipe datanya varchar juga 14. Sini kita tutup kurung 2 kali karena di awalnya kita menggunakan buka kurung. Lalu kita akhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Setelah query oke, maka perintah yang kita buat untuk membuat tabel betul. Untuk membuktikan perintah create table yang tadi kita buat, kita dapat untuk memperlihatkan field yang telah kita isi, kita dapat melihat tabel kita dengan menggunakan dash mohon maaf, saya akan membuat tabel yang keduanya. Create table, perintahnya sama ya teman-teman. Pegawai, buka kurung, enter, ID pegawai, tipe datanya sama, varchar, buka kurung, 19, kurung, koma, ID pengunjung. Mengapa di tabel pegawai saya juga membuat ID pengunjung? Karena nanti saya akan membuat foreign key-nya di ID pengunjung di tabel pegawai. Varchar 18, enter, nama pegawai, tipe datanya varchar juga 17, jenis kelamin varchar 10, lalu nomor HP, tipe datanya varchar juga. Lalu kita akhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Setelah query oke, maka perintah yang kita gunakan berhasil. Untuk memperlihatkan field yang kita isi ini, kita dapat menggunakan perintah dash pengunjung dan dash pegawai. Untuk soal yang ketiga, kita disuruh membuat primary key masing-masing tabel. Nah, untuk nomor 3 ini saya akan menggunakan perintah alter table pengunjung, enter, add primary key kurung yang akan saya primary key-kan di tabel pengunjung adalah ID pengunjungnya. Kita akhiri lalu kita enter. Untuk membuktikannya, kita menggunakan perintah dash pengunjung. Nah, setelah tadi saya alter, maka di tabel pengunjungnya, ID pengunjung menjadi primary key. Untuk di tabel yang pegawai, saya akan menggunakan perintah yang sama, alter tabel pegawai, enter. Saya di sini akan menambahkan primary key-nya di ID pegawainya. ID pegawai.
tutup kurung, koma. Lalu kita enter. Query oke, itu tandanya perintah yang kita gunakan berhasil. Nah, untuk membuktikannya sama seperti tabel pengunjung tadi, kita menggunakan perintah dash pegawai. Lalu kita enter. Nah, maka primary key yang kita tambahkan di ID pegawai tadi berhasil. Untuk soal yang keempat, kita disuruh untuk memberikan salah satu tabel foreign key. Nah, untuk perintah yang digunakan yaitu alter tabel pegawai. Saya akan men-foreign key-kan di tabel pegawai. Mengapa demikian? Karena di tabel pegawai ada ID pengunjung yang belum diberikan kunci apapun. Nah, karena di tabel pengunjung tadi sudah saya berikan primary key di ID pengunjungnya, maka di ID pengunjung yang di tabel pegawai akan saya foreign key. Perintah yang saya gunakan yaitu alter tabel pegawai. Lalu saya enter. add foreign key pegawai ID pengunjung. Lalu kita enter lagi. Referensi pengunjung ID pengunjung. Kita tutup kurung, lalu titik koma. Nah, query oke. Berarti perintah yang kita gunakan untuk membuat si ID pengunjung yang di tabel pegawai menjadi foreign key berhasil. Untuk membuktikannya lebih pasti lagi, kita dapat membuktikannya menggunakan perintah dash pegawai. Lalu kita enter. Nah, di sini di tabel pegawai ini field ID pengunjungnya berubah menjadi foreign key. Untuk soal yang kelima, kita disuruh untuk mengganti salah satu nama field yang ada pada tabel yang kita buat. Nah, saya akan mengganti field yang ada pada tabel pegawai. Tabel pegawai yaitu jenis kelamin. Saya akan Nah, saya akan mengganti jenis kelamin. Untuk menggantikan nama fieldnya, kita menggunakan perintah alter tabel pegawai. Change column jenis kelamin menjadi alamat dengan tipe data varchar 15 titik koma. Lalu kita enter. Query oke berhasil. Untuk membuktikannya kita lihat dulu ya teman-teman. Kita akan dash pegawai. Nah, jenis kelamin yang di field tabel pegawai tadi berubah menjadi alamat. Maka perintah yang kita gunakan itu berhasil. Untuk yang soal ke-6, kita disuruh untuk mengisi masing-masing data yang ada pada tabel sebanyak 5 data. Nah, untuk mengisi datanya, perintah yang digunakan yaitu untuk tabel pertama yaitu insert into pengunjung. Lalu kita enter.
kurung ID pengunjung, koma, nama pengunjung, koma, alamat, koma, HP, nomor HP, koma, jenis kelamin, tutup kurung. Lalu kita enter, kita buat values, kita enter lagi, kita buat kurung tanda petik 1, 01, petik lagi, koma, petik lagi, namanya Sri, koma, petik, alamat Jalan Sadian, petik lagi, koma, petik lagi, nomor HP-nya 93363464, petik lagi, koma lagi, petik lagi, wanita. Lalu kita petik lagi, kita tutup kurungkan, lalu kita kasih koma, lalu kita enter. (02) Putra Acacia pria. Kita enter, kita buat lagi sebanyak 5 field ya teman-teman. Nusantara wanita. Lalu kita enter, kita buat lagi 4, Dika, Jalan Siak, 852, 902. Kita buat pria, lalu kita enter, kita buat lagi Indah, Jalan Seroja, Seroja, wanita. Ini kita kiri dengan koma, lalu kita enter. Nah, setelah query oke, maka kita lihat select
datang from pengunjung, titik koma lalu kita enter. Untuk di tabel yang kedua, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu insert into pegawai. Lalu kita enter. Lalu kita membuat insert into pegawainya tadi, ID pegawai, ID pengunjung, buka kurung ID pegawai, koma, ID spasi pengunjung, nama underscore pegawai, alamat, dan nomor HP. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter, lalu kita values, kita enter, buka kurung, koma, kita buat yang seperti tadi. ID pegawai saya tambahkan nolnya satu lagi, lalu koma 01 titik koma, namanya saya ubah menjadi Wahyu, Jalan Kemuning, lalu kita enter, kita buat lagi, dua Cika Jalan Kayangan kita enter, 03 Ridho Jalan Hangtua, lalu kita enter, kita buat lagi 04 jadi 04 Mutiara Jalan 821 978 90 43. Lalu kita enter,
untuk field yang terakhir ya teman-teman. Jalan Sudirman. Nah, lalu kita akhiri dengan tanda titik koma, kita enter. Nah, query oke. Untuk melihatnya, kita dapat menggunakan perintah select bintang from pegawai. Nah, berhasil teman-teman. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Soal ke-7 kita disuruh untuk menghapus salah satu data pada tabel. Nah, saya ingin menghapus jenis kelamin di tabel pengunjung. Perintah yang saya gunakan yaitu alter tabel pengunjung. Kita enter, drop, kolom, ini saya salah teman-teman, saya salah ketik di pengunjungnya. Enter dulu ya. Alter tabel. Dalam membuat database memang harus membutuhkan konsentrasi yang serius ya teman-teman. Kita tidak bisa salah ketik. Jika kita salah ketik, maka terjadi error seperti ini ya teman-teman. Drop, kolom, jenis kelamin, koma, enter. Nah, query oke ya teman-teman. Untuk kita melihat bahwa jenis kelamin yang ada pada tabel pengunjung ini betul-betul telah terhapus, kita menggunakan perintah select bintang from pengunjung. Berhasil ya teman-teman, jenis kelamin yang ada di tabel pengunjung sudah tidak ada. Nah, soal yang ke-8 kita disuruh untuk menampilkan data pada salah satu tabel dengan kriteria tertentu. Nah, saya akan memilih yang kriteria tertentu di tabel pengunjung, yaitu select ID pengunjung, nama underscore pengunjung, kita enter from pelanggan, from pengunjung ya teman-teman. Maaf. Lalu kita enter. Enter where ID pengunjung sama dengan 03. Kita enter. Nah, di sini keluar ID pengunjung dan nama pengunjungnya. Where di sini saya gunakan untuk menunjukkan salah satu yang kita pilih, seperti contoh yang saya buat tadi, seperti yang ini.
Nah, untuk yang di tabel pegawai, saya juga membuat select. Perintahnya sama ya teman-teman. Select ID pegawai, nama pegawai. Enter. From pegawai. Enter. Where ID pegawai sama dengan 03. Kita enter. Nah, sama ya teman-teman seperti yang di atas yang pertama kali saya buat yang di tabel pengunjung. Untuk soal yang ke-9, kita disuruh untuk menghapus salah satu tabel. Nah, yang akan saya hapus yaitu tabel pegawai. Perintah yang digunakan yaitu drop tabel pegawai. Lalu kita titik komakan, kita enter. Query oke teman-teman. Nah, untuk memastikan bahwa tabel yang kita hapus yaitu tabel pegawai sudah benar-benar terhapus atau belum, kita dapat menggunakan perintah show tables. Kita enter. Nah, benar ya teman-teman, tabel pegawai tadi sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal tabel pengunjung. Untuk soal yang ke-10, kita disuruh untuk menghapus database yang kita buat. Nah, saya akan menggunakan perintah drop database hotel underscore Dian di koma. Nah, query oke teman-teman. Di sini sudah tidak terbaca lagi database saya. Untuk memastikannya lebih akurat, saya akan menggunakan perintah show databases. Kita enter. Nah, betul ya teman-teman, di sini sudah tidak ada lagi nama database saya. Sedangkan di awal tadi masih ada nama database saya. Baiklah untuk semuanya, sekian penjelasan saya tentang soal ujian akhir semester basis data yang ditugaskan untuk membuat sebuah database dengan nama database sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video database ini. Jika saya ada salah kata, baik itu dalam pengetikan, baik itu dalam pengucapan, saya memohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Dadah.